sederhana, setia berkenan. Tak sendiri kami melangkah maju, sabda Allah selalu memperbaharui. Ekaristi kekuatan kami, dalam suka duka kami percaya. Tuhan berkarya melalui kita semua. Kami setia, kita dalam misinya, bersama menyewatakan kasih dunia. Roh Kudus menggerakkan langkah kami, menjadi saksi setia sampai akhir nanti. Firman doa dan persaudaraan, itulah roh yang menghidupi panggilan. So berdia berjalan dalam terangnya, bersama serikat sabda Allah untuk dunia. Kami setia, kita dalam misinya, bersama menyewatakan kasih dunia. Roh Kudus menggerakkan langkah kami, menjadi terang hidupkan sabda ilahi. Kami setia, kita dalam misinya, bersama menyewatakan kasih dunia. Roh Kudus menggerakkan langkah kami, menjadi saksi setia sampai akhir nanti. Menjadi saksi setia sampai akhir nanti. Iya, ini himne kita yang baru ya. Selamat berjumpa para Soferdia dimanapun Anda berada. Iya, kita kan di awal tahun. Lalu penting sekali kita memiliki program untuk tahun 2026. Jangan lupa program tahunan itu bukan sekadar daftar kegiatan. Kalau hanya membuat daftar kegiatan kan gampang. Tetapi bagaimana kita bisa menjadikan program tahunan itu arah bersama, menolong seluruh anggota berjalan pada visi dan misi yang sama. Disitulah sebenarnya terungkap ungkapan iman. Karya dirancang sebagai jawaban atas sabda Allah yang diwartakan dan direnungkan. Dan kekuatannya adalah komitmen bersama. Setiap anggota merasa dilibatkan, merasa bertanggung jawab, dan merasa dibutuhkan. Praktisnya begini. Program disusun tentunya bersama. Bukan oleh satu orang atau hanya oleh pengurus. Semua dilibatkan. Dan sebagai paguyuban SPD, Soferdia, doa dan permenungan sabda Tuhan, kita refleksikan apa yang Tuhan kehendaki dari Soferdia tahun ini. Dan dalam program tentu mencakup karya pelayanan kita,
liturgika, misi, sosial, seni, dan lain-lainnya. Tergantung dari masing-masing paguyuban, bukan? Dan tentu harus ada penguatan spiritual anggota, pengembangan kapasitas dengan latihan, dengan formasi, dengan regenerasi, dengan rekoleksi, atau pertemuan rutin. Nah, coba yang sudah buat, lihat kembali. Yang belum buat, ini pedomannya. Kita dengarkan Bapak Arnoldus ya, himne Bapak Arnoldus. Dia sungguh-sungguh adalah cahaya bangsa-bangsa. Mari kita dengarkan. Selamat menikmati. Iya, kenapa dia tidak jalan nih? Iya, sabar ya. Iya, Arnoldus Jansen lagunya tidak bisa diputar ini. Tapi baiklah, kita ucapkan selamat yang berhut di bulan Januari ini ya, Bapak Theophilus 7 Januari ya, Ibu Veronica Ratna 7 Januari, Soferdia Roh Kudus. Bagaimana? Kita nyanyi dulu ya. Oke, happy birthday. Iya, selamat ulang tahun. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi Selamat ulang tahun. Sehat-sehat ya. cita-citamu, mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur. Yang penting setiap kali kita tambah umur, apa yang kita minta? Sehat. Kalau kita sehat, yang lainnya akan pelan-pelan terpenuhi dengan usaha kecil kita. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yang berulang tahun dengarkan radio bukan? Iya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Iya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday para sa inyong lahat.
Selamat, selamat, selamat. Nah, ada hal yang penting di dalam kegiatan kita sebagai kelompok. Pertemuan rutin. Ini kalau dalam tubuh kita dia bagaikan jantung kehidupan komunitas. Pertemuan rutin, ruang perjumpaan. Bukan sekedar rapat. Karena itu maknanya apa? Menjaga roh kebersamaan dan persaudaraan. Inilah sarana saling mendengarkan dan menguatkan. Inilah media untuk menyatukan langkah dan menyembuhkan luka relasi. Penting ini. Karena itu apa? Jadwalkan pertemuan secara teratur dan konsisten. Dan di dalam pertemuan itu jangan lupa dengan merenungkan firman Tuhan. Sharing pengalaman pelayanan. Lalu evaluasi singkat. Dan kita masing-masing mencoba memberikan perencanaan langkah ke depan. Dalam hal ini, suasana yang harus diciptakan semua orang bisa berbicara. Jauhkan sedapat mungkin ungkapan atau kata di mana kerap kali kita saling menyalahkan. Dan utamakanlah saling menghargai. Kan begitu. Nah, nanti Mas Anton akan kontak teman-teman untuk bersharing entah dari manapun. Software dia di Kalimantan, di Jakarta, di Jogja, Surabaya, Bali. Kita bisa nanti Mas Anton kontak ya. Ya, ini kita dengarkan dulu bersorak bagi Tuhan. Mari kita dengarkan. Bersukacita di hadiratnya, nama Yesus dimuliakan. Ku datang bersukacita
Iya, lagu bagus ya. Lagu baru tentunya nih. Iya. Nah, sebagai paguyuban, kehadiran anggota dalam setiap perjumpaan, pertemuan adalah tanda kesetiaan dan cinta pada komunitas. Ingat ya, kehadiran setiap anggota kita langsung bisa menyambutnya sebagai tanda kesetiaan dan cinta pada komunitas. Iya. Para anggota Soferdia, kehadiran jangan hanya kehadiran fisik, bukan hanya kehadiran fisik, tetapi kesediaan hati, kesetiaan pada panggilan pelayanan, dan tanggung jawab bersama. Ya, tentu saja saudara-saudaraku, anggota Soferdia, ketidakhadiran yang terus-menerus itu sangat melemahkan tubuh komunitas. Jangan lupa, setiap anggota membawa karunia unik yang tentu saja dibutuhkan bersama. Nah, mungkin para pengurus bisa menggarisbawahi untuk mengingatkan para anggotanya. Sejak awal, tegaskan kehadiran adalah bagian dari komitmen. Berikan ruang komunikasi bagi anggota yang berhalangan. Nah, itu yang berhalangan tentu tidak bisa hadir. Tetapi selalu kita ingatkan, kehadiran adalah bagian dari komitmen. Tugas setiap kita dan terutama pengurus, rawat anggota yang mulai menjauh, tentu saja dengan pendekatan personal. Menegur boleh, tetapi jangan menegur secara keras. Iya. Nah, nanti Mas Anton siap-siap ya habis lagu ini. Ini sebuah lagu request dari Natasha Soferdia Muda. Apa lagunya ini? Oh, di doa ibuku namaku disebut. Iya. Selamat menikmati. Iya. Mari sambil merenungkan Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang. Di sore hari
Kita telah mendengarkan lagu yang bagus, dan sekarang kita coba untuk sharing Alex Soferdia Muda ya. Mana dia sharingnya? Inikah kita ya, kita kasih sharing dulu ya Mas Anton. Kita dengarkan Alex Muda. Iya. Selamat sore pendengar radio Gema Soferdia. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Alexander Tito, bisa dipanggil Alex. Iya. Saya ingin bercerita sedikit tentang alasan saya masuk ke Soferdia Muda. Alasan saya ikut bergabung karena saya ingin menambah pengalaman, wawasan tentang apa itu Soferdia, dan saya juga ingin menambah teman-teman baru yang ada di Soferdia, terutama yang berada di beberapa paroki yang ada di Soferdia di kota Surabaya. Selain itu, saya juga ingin tahu kegiatan-kegiatan yang ada di Soferdia Muda. Awal mula saya tahu Soferdia karena saya diajak main untuk pertama kali ke Soferdia yang ada di Surabaya. Di sana saya ketemu teman-teman baru, bruder, romo yang tinggal di sana, beraktivitas di sana. Terutama ada romo toping atau bisa disebut pater toping yang tinggal di Soferdia Surabaya. Selain romo toping atau pater toping, ada juga pater Sony. Selain saya main ke Soferdia yang ada di Surabaya, saya juga berkunjung dan main ke Soferdia yang ada di kota Yogyakarta. Saya di sana diterima baik dan bisa ketemu banyak teman baru, bruder, dan romo-romo yang tinggal di sana, yang beraktivitas di sana. Ada bruder John, bruder Yandri, dan ada romo yang baik yaitu Romo Mur atau bisa disebut Pater Mur. Saya di sana, tinggal di sana, diterima baik, ikut aktivitas di sana, dan kenal banyak orang-orang baru di sana. Selain saya main di Soferdia Surabaya, Jogja, saya juga berkunjung dan main ke salah satu Soferdia yang ada di kota Malang, yaitu Soferdia Surya Wacana. Saya di sana ikut kegiatan wisata syukur dan ketemu banyak banget romo dan frater-frater bruder yang tinggal di sana, melakukan aktivitas di sana. Salah satu yaitu Frater Rinardi. Saya di sana baru tahu banyak pengalaman baru yang saya dapat setelah saya berkunjung ke Soferdia yang ada di Surabaya, Malang, dan Jogja. Tidak hanya itu, saya merasa pengalaman saya bertambah dengan hal-hal baru, wawasan baru yang saya dapat setelah saya main ke Soferdia Surabaya, Malang, dan Jogja. Setelah saya main ke sana, saya juga ikut kegiatan bareng-bareng orang-orang tua, bapak-bapak ibu dari paroki Yunus Pemandi, paroki gereja yang Rimbalaya yang baik,
paroki Salah Suci, dan salah satu paroki Santo Paulus Juanda. Saya melakukan kegiatan bareng, kegiatan yang menurut saya menyenangkan, ketemu orang-orang yang tidak pernah saya ketemu di mana-mana, di gereja manapun, dan saya merasa senang bisa ikut andil dan merasakan kegiatan Sovedia Muda. Setelah saya ikut, semoga kegiatan-kegiatan yang baru-baru bisa menambah wawasan saya, menambah pengalaman saya yang saya belum pernah dapat di paroki-paroki lain. Semoga dengan kegiatan di Sovedia Muda saya bisa akrab, bisa kenal banyak orang, dan tetap aktif berkegiatan di manapun. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Iya. Terima kasih untuk sharingnya. Ini anggota baru ya. Ya, semoga bisa bergabung dan ikut ambil bagian. Ya, Alex. Terima kasih. Sekarang kita akan mengontak Pak Anton. Kita akan sharing berjamaah ya. Iya, kita akan sharing berjamaah. Oke. Ya, Mas Anton. Halo. Selamat sore, Romo. Selamat sore. Bagaimana? Tidak Ya, anunya ya, frekuensinya yang putar-putar ya, sinyalnya. betul. Ya, tapi betul. ya lewat Ini telepon nanti kita kirimkan nanti kopinya. Ya. Ya. Oke, Ya, oke. ini kita berbicara tentang ya program tahunan dan juga kesempatan penting mengadakan kegiatan bersama. Nah, jadi bukan dibuat oleh 1-2 orang, tapi bersama-sama sehingga bisa diikuti bersama-sama. Kan itu pentingnya. Dan keterlibatan setiap anggota juga harus nyata. Kan itu juga salah satu bentuk dari komitmen. Nah, sekarang bagaimana Mas Anton juga bisa kontak teman-teman yang online, kita bincang-bincang program tahunan dan keterlibatan anggota. Iya. Bagaimana Mas Anton? Iya. Oke. Selamat sore para sahabat Soferdia. Jumpa kembali dalam acara kita sehari ini. Ya, Kak, senang sekali kita berjumpa ya. Mengenai salah satu keunggulan dalam suatu komunitas paguyuban atau organisasi itu, saya rasa memang benar Romo, bahwa kita tidak hanya ada anggota ya atau pengurus, tetapi juga ada program kerja, rencana kerja. Nah, rencana kerja, kegiatan itu tentu akan mengikat para anggota semua, dan itulah menunjukkan sikap kebersamaan. Maka saya rasa sebagai suatu paguyuban, kebersamaan kita penting sekali untuk bersama-sama kita menyusun program, menyusun kegiatan sepanjang tahun 2026 ini. Dan ini tentunya saya rasa Romo menjadi tantangan bagi para sahabat Soferdia Yogyakarta khususnya ya, yang kemarin lahir. Kita masih baru, tapi justru karena baru inilah kita bisa dituntun oleh mereka yang sudah memiliki pengalaman. Bagaimana teman-teman sahabat Soferdia Yogyakarta kalau nanti hari Kamis ya, kita jam 5 berkumpul di Soferdia Jogja, lalu kita ngobrol-ngobrol kegiatannya apa saja di sepanjang tahun ini.
supaya kita bisa saling bersama-sama dalam kehidupan dalam terang sabda. Saya rasa itu Romo pengantar saya coba hubungi teman-teman yang lain. Ini sudah saya hubungi, banyak yang pamit ini. Ini, tapi saya coba yang lain ya, saya hubungi yang lain. Pamit kemana? Iya, ya tentu saja saudara-saudaraku, kesempatan berkumpul, kita mengadakan evaluasi, dan disitulah sesungguhnya jalan menuju pertumbuhan. Kita mengadakan evaluasi jangan semata-mata mencari kesalahan, tetapi terlebih kita kenali rahmat dan tantangan. Kita belajar dari kelemahan dan kita akan bertumbuh bersama menjadi lebih baik. Itu sebenarnya tujuan evaluasi. Dan tentu saja misalnya hanya sebagai pedoman, pertanyaan evaluatif sederhana saja. Kita mulai dengan apa yang sudah berjalan baik dan yang perlu dipertahankan. Kita tidak mencari apa yang kurang, apa yang salah. Lalu apa yang belum maksimal. Mengapa? Nah, itu penting. Lalu baru kemudian apa yang bisa kita perbaiki bersama. Di mana kita merasakan karya Roh Kudus. Kan begitu. Lalu penting sekali prinsip evaluasi itu jujur, rendah hati, dan penuh kasih. Dan fokuskan diri pada proses dan solusi yang mau kita capai. Tentu saja puncaknya adalah mengakhirinya dengan syukur dan harapan. Kan begitu? Ya, ya Mas Anton? Halo? 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 Iya. Iya, bagaimana Mas Anton? Halo? Iya. Iya. Halo, selamat sore Pak Gus. Pak Joseph, selamat sore. Pak Agus, selamat sore. Salam Soferdia. Oh, salam Soferdia. Ya, kita sedang berada di studio Jogja nih. Oh, Ya, on air. ya kita betul. Ya, on air. Kita saat ini sedang membicarakan ya tahun awal ini sebagai paguyuban tentang perencanaan program, lalu tentang kebersamaan kita ya. Ini kira-kira bagaimana menurut panjenengan kaitannya dengan program kerja dan juga kebersamaan dalam Soferdia untuk tahun ini? Monggo. Oh, baik, terima kasih. Pak Agus boleh, Pak Yusuf duluan, monggo. Pak Agus dulu, monggo. Oh ya. Ini siapa saja nih yang di grup ini? Nah, ini kebetulan kita yang lainnya belum nyambung ini. Ada 5 orang yang belum nyambung. Oh, Nggih, monggo. ya. Bagi saya ini sebagai koordinator atau ketua paguyuban Soferdia di tingkat paroki. Nggih, ya. Juanda. Halo, suara saya jelas ya Pak? Jelas Pak Agus. Jelas. Jelas sekali, jelas. Nggih. Jadi saya sebenarnya minggu kemarin sudah memberi sedikit menginfokan melalui Romo Mur di radio juga bahwa kita sebenarnya sudah punya program tahun 26. Namun program-program itu masih berupa guidance, jadi perlu
langkah-langkah yang lebih detail berkaitan dengan situasi yang ada di lingkup kami. Betul. Jadi secara garis besar rencana kegiatan kami di tahun 26 ini meliputi keterkaitan kami dengan program-program yang ada di Sumberdia Provinsi di DNC. Ada beberapa program yang harus kita dukung. Kemudian ada program dari Sumberdia Distrik Surabaya Malang. Juga ini perlu kita dukung juga sebagai implementasinya. Lalu juga berkaitan dengan program-program yang ada di paroki kami, program paroki itu meliputi seperti pelayanan pada gereja di Turki, lalu juga tugas-tugas yang diberikan lewat kategorial dan sebagainya itu. Termasuk juga ada program-program dari keuskupan yang mengikut sertakan keterlibatan Sumberdia di sana. Lalu juga kegiatan-kegiatan kami sendiri sebagai pokok kegiatan kami adalah sebagai misionaris awam, kami concern dengan hal-hal yang bersifat yang bersifat nyata. Jadi kegiatan-kegiatan nyata yang perlu kita tekankan juga, misalnya seperti bakti sosial, lalu juga doa bersama, kemudian juga perhatian kita atau perhatian kami terhadap formasi pendidikan di SPD, lembaga-lembaga yang ada itu juga concern untuk bisa memberikan perhatian. Nah, ini semua sebenarnya sudah kami gambarkan cukup banyak dalam semacam bar chart gitu, semacam time schedule. Namun ini mungkin tidak bisa saya sampaikan satu persatu di sini banyak. Iya. Ya ini garis besarnya empat bidang itu Romo yang saya akan laksanakan. Terima kasih. Iya, mungkin saya bisa nanti memperdalam dikit. Jadi program tahunan itu bukan sekadar daftar kegiatan, tetapi yang lebih jauh lagi di situ kita arah bersama, sehingga kita bisa menolong seluruh anggota berjalan pada visi dan misi yang sama. Di situ pula sebenarnya ada ungkapan iman. Karya dirancang sebagai jawaban atas sabda Allah yang diwartakan dan direnungkan. Dan komitmen bersama itu menjadi penting. Setiap anggota merasa dilibatkan, merasa bertanggung jawab, dan dibutuhkan. Karena itu penting sekali. Jadi memang program mencakup kegiatan pelayanan, liturgi, misi, sosial, seni, dan lain-lain tergantung dari kelompok. Jadi penting juga penguatan spiritual anggota, lalu pengembangan kapasitas. Nah, karena itu saya katakan pertemuan rutin itu adalah jantung kehidupan komunitas. Pertemuan rutin adalah ruang perjumpaan. Kita bukan hanya datang untuk rapat, tapi kita bertemu, kita berjumpa. Karena disitulah kita akan menjaga roh kebersamaan dan persaudaraan. Disitulah kita saling mendengarkan dan menguatkan. Disitulah kita menyatukan langkah dan menyembuhkan luka relasi. Nah, itu kehadiran kita dalam pertemuan. Kalau mau dikatakan wajib, ya memang wajib. Tapi bukan berarti kalau yang berhalangan, ya tentu ada alasannya.
tetapi kita berusaha. Karena kehadiran anggota itu adalah tanda kesetiaan dan cinta pada komunitas, pada kepeguyuban. Ya, kehadiran itu bukan hanya fisik, tetapi kesediaan hati, kesetiaan pada panggilan pelayanan, dan tanggung jawab bersama. Nah, silakan coba ditanggapi ini, karena hal ini penting sekali di dalam menyusun program, melaksanakan program, evaluasi program, dan seterusnya. Monggo saya taburkan benih-benih sehingga bisa nanti diterapkan di dalam paguyuban. Silakan. Ya, Mas Anton. Ya, monggo Pak Yosef barangkali mau menambahkan, ya. Karena kalau saya pribadi ya masih dalam formasi. Ini kegiatan pribadi saya memang dalam memformasi diri nanti bersama-sama dengan teman-teman. Monggo Pak Yosef. Iya, selamat sore Romo Mur. Selamat sore Pak Yosef. Selamat sore Pak Yosef. Bagus. Oke, Menanggapi tadi kaitannya dengan rencana kerja atau berdasarkan program kerja dari Sobergia secara keseluruhan ya, tapi utamanya yang kami ada di Juanda ini, di Santo Paulus Juanda, memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa memang nantinya program kerja yang akan dilaksanakan sebetulnya ada beberapa ya, tetapi dari pihak paroki kayaknya mendukung bukan membatasi tapi mendukung dua program kerja kaitannya biar terfokus. Tetapi dari program kerja yang sudah kita coba buat dengan Pak Agus itu memang ada lebih dari 2 gitu. Nah, tanggung jawab dari kemajuan Sobergia sendiri, baik itu yang internal kita di Santo Paulus maupun distrik, nantinya memang tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab dalam pelaksanaan peningkatan keimanan ya, kita akan saling sharing, saling mengisi, saling membantu, sehingga apa yang menjadi yang telah kita canangkan mengikuti spiritualitas dari Arnold Jansen dan Joseph Bedemans itu memang betul-betul bisa kita capai kaitannya dengan peningkatan iman. Untuk selanjutnya, untuk program kerja, kalau bisa memang disatukan dalam kebersamaan di distrik nanti bersama, itu ya akan lebih bagus, sehingga kita lebih banyak personel atau soberdian itu bisa berkumpul dan saling mengisi keimanan itu. Itu mungkin sementara dari saya. Terima kasih. Iya Pak Agus, memang jadi kita kan Provinsi Jawa ada program provinsi, ada program distrik, dan penjabarannya, pelaksanaannya itu akan lebih bila kita di kelompok paguyuban kita masing-masing di paroki, itu akan menjadi hidup. Nah, kita mengikuti program dari atas, mengikuti, lalu kita menyesuaikan juga dari paroki, juga dari keuskupan, kita menyesuaikan. Tapi program sebagai paguyuban Soferdia tentu dengan semangat yang telah disampaikan oleh Bapak Arnoldus. Firman Tuhan, misi itu penting sekali. Namun tetap jangan ditutup HP-nya. Kita akan mendengarkan dulu lagu Maria Sandi, Mujizat Itu Nyata. Ya, coba ini radionya mungkin ada sinyal yang kurang, tapi ini kita dengarkan lagu Mujizat Itu Nyata. Ya, standby ya. Oke. baik. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Iya, mujizat itu nyata, betul dalam pengalaman hidup kita. Nah, lalu kita ingatkan kembali, jadi Soferdia sebagai komunitas yang hidup, Soferdia bukan hanya berkarya, tetapi hidup sebagai komunitas iman. Nah, penting sekali. Karena berakar pada sabda Allah, bergerak oleh roh, bertumbuh melalui refleksi dan evaluasi, dan menjadi mitra sejati dalam misi serikat sabda Allah. Kita tidak dipanggil untuk menjadi sempurna, tetapi setia dan terus bertumbuh. Kan begitu ya, Mas Anton, Pak Agus, Pak Yosef. Nah, silakan. Iya. Silakan. Ya. Kalau saya masih tahap membaca buku regulernya, ini memang ya secara organisatoris memang demikian. Jogja ini memang istimewa karena tidak memiliki paroki SVD, sehingga kami nanti harus katakanlah membuat program yang lintas parokial, tetapi intinya tetap mendasarkan diri pada itu tadi, komunitas imani, komunitas rohani, tanpa mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang lain. Bayangan saya karena Jogja ini istimewa dan anggotanya juga istimewa dari banyak paroki, sekali lagi yang tidak berafiliasi dengan paroki SVD ya, pengembalian SVD. Namun demikian, rasa-rasanya kami percaya bahwa anggota dari sahabat Soferdia Jogja ini akan menjadi garam di masing-masing paroki. Di situ akan menampakkan diri sebagai Soferdia yang katakanlah menyala di antara umat lintas paroki. Mudah-mudahan nanti para sahabat Soferdia Jogja bisa sungguh-sungguh ya katakanlah berkumpul, lalu kita bersama-sama membangun komunitas imani ini. Saya rasa itu Romo yang mungkin bisa saya sampaikan kaitannya dengan istilahnya menata diri di dalam perencanaan program kebersamaan tahun ini. Demikian. Iya, memang kita berasal dari beberapa paroki, dan kebetulan juga saya juga diminta membantu paroki lintas paroki. Jadi sehingga pasti nanti selalu ada perjumpaan. Saya ada di Kulon Progo membantu di sana, ada di Wates, juga ada di Gunung Kidul,
Paroki Bandung, lalu Paroki Wonosari, dan juga di Kalasan dan di kota sendiri. Kita bantu di Kidoloci, kita bantu di Baciro, Babarsari. Nah, tentu meskipun dari lintas paroki kita masih ada kontak dengan mereka. Ya, bagaimana Pak Agus tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Mas Anton? Baik. Terima kasih Pak Anton, saya sungguh salut ini, semangatnya sangat tinggi dan saya sangat selalu mendoakan untuk Sopedia Jogja segera lahir formal sebagai komunitas Sopedia Jogja dan menjadi partner perjuangan kami semua untuk bisa berbakti dan bakti pada gereja dan umat melalui peran misionaris awam kita, misioner. Itu yang saya sampaikan. Saya sangat salut untuk Pak Anton CS. Salam juga buat Pak Prapto dan lain-lain yang sudah bisa merintis dan sangat peduli untuk bisa tumbuh berkembangnya Sopedia di Yogyakarta. Saya kira sementaranya itu untuk Sopedia di tempat-tempat lain memang ada keunikan. Jadi biasanya Sopedia itu lahir di tempat paroki-paroki SPG dan dibesarkan dan didampingi oleh romo-romo rekan atau romo paroki SPG. Namun ada beberapa tempat yang memang ada keunikan seperti di Paulus sendiri juga parokinya bukan SPG tapi tetap tumbuh dan kembang dengan baik. Paulus Jandaya, kemudian di Sakramen Kudus juga masih eksis, kemudian di Biara Roh Kudus Batu itu yang kemarin dulu dirintis oleh Romo Mur juga masih eksis dan bertumbuh baik, walaupun tidak ada paroki di sana juga mungkin lintas paroki juga ya Romo di Batu itu. Iya, kan ada biara di sana. Ya, terima kasih juga. Kita itu punya Sopedia Muda yang sudah 2 tahun ini. Dulu kami rintis bersama Romo Mur di Batu, sekarang sudah tumbuh dan berkembang dengan baik untuk mewadahi orang-orang muda sebagai generasi penerus Sopedia dan juga sebagai salah satu dinamika kegiatan kita, baik yang muda dan yang tua bisa bersatu dengan baik. Sekarang ini sudah kelihatannya sudah hampir 40-an. Iya. Yang muda di Surabaya ini. Satu-satu. Mudah-mudahan di Jogja juga bisa di lambat laun bisa menjangkau anak-anak muda di Yogyakarta. Kemudian Romo, terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya Pak Anton, jadi Sopedia Yogyakarta itu satu distrik dengan Surabaya, Batu Malang, Jogja. Jadi mungkin nanti setelah beberapa bulan nanti sekali-sekali bisa ikut kegiatan Senin ketiga supaya tahu bagaimana mereka melaksanakannya, apa saja yang dilakukan pada pertemuan macam itu. Nah, nanti bisa 1 orang atau 2 orang bisa pergi, sekalian pergi ke Tulungagung kan, mampir ke rumah lalu pergi Surabaya. Kan gitu Mas Anton ya? Ya. Iya. Pak Yosep, bagaimana Pak Yosep? Pak Yosep? Belum ada komentar, sepertinya sama dengan yang disampaikan Pak Agus tadi. Oh gitu, ya. Ya, perkembangan di Juanda sampai saat ini baik itu Sopedia yang sudah ada maupun Sopedia muda juga cukup lumayan lah perkembangannya.
Nah, ini yang kita harapkan juga dengan nanti kelahiran yang sudah kita bidani kemarin dari Jogja, seperti ya Jogja, mudah-mudahan segera bisa tumbuh kembang menjadi lebih pesat dan lebih bergaung lagi. Begitu Romo? Iya, Dari terima saya kasih. Iya, ternyata Ya, kalau kita siaran macam ini sebenarnya lebih menjangkau ya, dan juga waktu begitu cepat, sudah 1,5 jam ini, tapi tidak apa-apa karena kita relax begini, kita bisa omong saja, kita bisa menyampaikan sesuatu dan lain sebagainya. Eh, ini ada masih permintaan lagu, kita putar dulu ya. Masih tetap standby, kan pakai wifi masih bisa ya. Nah, ini lagu permintaan dari Eva Soferdia Muda. Mungkin bisa telepon si Eva untuk menyampaikan perkembangan Soferdia Muda ya. Tapi kita ini dulu. tadi sudah pamit Romo, suaranya tidak keluar. Oh iya, coba nanti. Tadi dulu sudah telepon saya. Oh ya, oke. Ya, ini request lagu dari Eva, Ketua Soferdia Muda Surabaya. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring, I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. I won't go down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in Iya, demikian lagu yang baru kita dengarkan. Dan
Bagaimana, masih ada sesuatu penyampaian atau apa saja kepada para pendengar kita dimanapun mereka berada? Nanti kita akan, karena sinyalnya kurang begitu bagus, nanti kita akan copy kirimkan supaya pesan-pesan ini bisa diterima oleh semua anggota Superdia yang ada di Provinsi Jawa. Kan begitu Pak Agus ya? Baik, Romo. Ya, Iya, Romo. iya. Silakan kalau masih ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo. Iya, Saya sedikit menambahkan Ye. berita info terakhir yang ada pada kita. Kemarin saya dan Superdia Malang itu tadi diminta untuk memberikan salah satu sesi dalam proses orientasi misi bagi romo-romo muda yang pada tanggal 15 besok akan menerima anugerah salib misi. Kemarin bertempat di Batu, kami ke sana untuk mengisi pada salah satu sesi yang ada di sana, terutama sharing saya sebagai orang tua atau keluarga dari misionaris. Banyak kami bicarakan tentang apa yang ada dalam keluarga-keluarga misionaris kita ini, sama sharing saya, kemudian ditambah dengan sharingnya Ibu Tati dan kawan-kawan dari Ratu Rosari Malang, Superdia Ratu Rosari Malang, menyampaikan, menginfokan atau memberikan pembekalan apa itu Superdia bagi romo-romo muda yang akan mulai bertugas setelah menerima salib misi tanggal 14 ini. Mereka semua akan terpencar dengan segala di penjuru Indonesia dan penjuru dunia. Mereka mudah-mudahan juga bisa mengembangkan peran-peran misionaris awam kita sebagai Superdia di tempat masing-masing. Setelah sedikit menerima informasi dan komunikasi dengan baik, kami juga berharap bahwa Superdia itu terus berkembang, tidak hanya di kawasan ini, juga seluruh dunia akan terus mengembangkan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Itu Romo, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Masih ada Mas Anton penyampaian atau apa? Monggo. Ya, terima kasih atas dukungan untuk kami Superdia Jogja yang baru lahir ini. Untuk saya pribadi berharap untuk bisa berjumpa dengan para sahabat Jogja sehingga nanti kita bisa bahasa organisasinya kita berkonsolidasi nanti tahap demi tahap. Saya optimis bahwa walaupun yang kemarin datang 4 itu pun juga spiritualitas yang kita terima ketika Yesus berikan mulai dari Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, kira-kira begitu. Nanti akan berkembang, bertambah. Lalu mudah-mudahan kami sekalipun tidak memiliki paroki SPD, tapi yang disampaikan pengalaman Romo Agus tadi, dimanapun diutus kita mewarnai, dimanapun kita diutus kita membawa sabda Allah, memperkenalkan tidak lewat dakwah ya, tapi lewat perbuatan, lewat pergaulan kita akan memberitakan Injil di dalam persahabatan dengan banyak orang. Saya rasa itu Romo, saya senang sekali pada pertemuan malam ini kita diteguhkan untuk terus maju berkembang. Terima kasih Pak Agus, Pak Yosef atas kembali Pak Anton, salam selalu buat teman-teman Jogja. Sama-sama. Iya. Pak Anton, salam untuk semuanya. Iya. Nah,
sebagai penutup, saya simpulkan 1-2 kalimat. Kelompok Soferdia dipanggil untuk terus bertumbuh dalam iman, kebersamaan, dan pelayanan. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini merasuki setiap anggota, sehingga setiap karya sungguh menjadi ungkapan iman, kesaksian kasih, dan pelayanan yang membangun gereja serta masyarakat. Karena itu, setia dalam kebersamaan, rendah hati dalam evaluasi, dan berani melangkah dalam pelayanan. Kan begitu ya? Amin. Iya. Amin. Nah, kita sudah 1,5 jam. Ini siapa nih? Eva mau tutup dengan doa ini ya. Coba Eva. Selamat sore Eva. Doa penutup. Ya. Iya. Iya. Mana dia? Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat yang selalu Engkau berikan bagi kami semua. Terlebih pada hari ini, kami boleh bersama ditemukan lewat pengalaman dan sharing dalam siaran radio Gema Soferdia pada hari ini. Kami mohon agar kami yang boleh hadir mendengarkan Gema Soferdia pada sore hari ini semakin hari semakin dekat dalam lindungan-Mu yang terkasih. Berkatilah juga orang-orang yang senantiasa masih berjuang dalam tugas dan karya panggilan mereka dimanapun mereka berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat dari Pater Mortika. Semoga kita sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita tutup dengan lagu ya. Kita tutup dengan lagu. Coba lagu Soferdia ini. Ya, kita putar. Ya. Iya. Sahabat Soferdia, inilah Gema Soferdia bersama radio Pelita Jiwa, asuhan Pater Agus. Sahabat
dasar pemutusan. Reina Demes, peziarah setia, melangkah jauh tinggalkan tanah asalnya, dalam kerja dan peluh persembahan firman hidup kau wartakan dengan cinta. Yosef menghidupkan, Allah sendiri yang memberi pertumbuhan. Berbeda jalan, satu panggilan, disatukan dalam kasih dan perutusan Tuhan. Doa dan karya berpadu mesra, hening dan jerih lelah saling menyapa. Dalam perbedaan tumbuh kesatuan, Roh Kudus menuntun langkah perutusan. Yosef menghidupkan, Allah sendiri yang memberi pertumbuhan. Berbeda bangsa, satu pemutusan, demi dunia mengenal kasih Tuhan. Kini dunia mengenang dan mengagumi jejak kasih yang tak pernah mati. Kami bersuka cita, bangga bersyukur sebagai putra-putrimu dalam satu keluarga misi. Coba utuslah kami seperti Engkau mengutus mereka, setia dalam doa, berani dalam karya, hingga selesai memuliakan sabda. Kamu yang bahagia, kini Demikianlah perjumpaan kita 1,5 jam berlalu. Sampai jumpa Selasa depan. Ciao.